Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindah, praktikan rancangan percobaan kelas 02. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian metode regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu kita harus membuat datanya. Kita harus menentukan data apa yang ingin kita cari dengan menggunakan regresi linear sederhana ini. Nah, di sini saya memakai volume penjualan dan biaya promosi. Jadi saya di sini memakai judul yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Benih ikan. Nah, di sini saya menggunakan 8 data untuk jumlah data per variabel ya, atau juga yang disebut dengan N ini. Di sini untuk volume penjualan yang pertama itu ada 25, terus ada 25 lagi, 26, 36, 53, 77, 80, dan 85. Begitupun juga untuk biaya promosi 5 dan sampai 12 itu ya. Nah, untuk metode ini kita itu harus mencari yang namanya Y sama dengan A ditambah BX. Ini variabel ya. Ini yang paling penting untuk mencari regresi linear sederhana. Nah, yang Y ini apa? Y itu variabel yang dipengaruhi atau dependent variabel. Nah, sedangkan yang X ini itu variabel yang mempengaruhi atau independent variabel. Nah, untuk penyelesaian bagian pertama, kita harus mencari ada yang namanya pertama itu jumlah data per variabel atau N, dan terus ada penjumlahan dari data X atau JX, penjumlahan dari data Y atau JY, jumlah kuadrat dari X atau JXX, terus juga ada jumlah kuadrat dari Y atau JYY, terus juga jumlah perkalian dari X dan Y atau JXY. Nah, bagaimana cara mencari nilai-nilai untuk rumus ini ya? Yang pertama itu ada yang namanya N itu kan jumlah. Nah, rumus di dalam Excel itu jumlah itu dimaksudkan juga dengan count. Nah, jadi kita harus mengetik dengan sama dengan, terus count, kita tulis aja seperti biasa count, terus kita blok itu yang ininya aja, terserah yang Y atau yang X kita blok, karena kan untuk jumlah data per variabel ya. Terus habis kita blok itu, blok yang dari angkanya, bukan yang dari biaya promosi, bukan yang dari tulisan variabelnya, tapi dari angkanya. Itu kita blok sampai bawah, terus kita enterkan aja. Kalau di punya saya, itu total jumlah data per variabelnya itu ada 8. Terus untuk yang kedua itu penjumlahan dari data X atau juga JX. Nah, JX ini rumusnya apa? Rumusnya itu sum. Kita menggunakan sama dengan sum, kemudian kita blok nilai biaya promosi atau XI-nya ini ya. Kita blok ini nilai 5 ini sampai ke bawah ini, kita blok, habis kita tulis sum tadi di sini. Kemudian kita enterkan langsung sehingga mengeluarkan hasilnya berjumlah 68. Nah, untuk yang nilai JY itu rumusnya sama juga sum, tapi bedanya dia ini kan dari data Y ya, yang tadi pertama dari data X. Nah, kedua yang dari data Y itu volume penjualan. Kita blok yang nilai dari 25 ini sampai dengan 85. Itu hasilnya 407. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat dari X atau JXX. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya kita harus menulis sama dengan sumski, terus kita blok itu nilai XI-nya sama juga sampai nilai 12 kita blok, terus sama dengan dapatlah hasilnya 620. Nah, terus yang kedua ini pakai rumus sumski juga sama ya, tapi bedanya kita bloknya itu di nilai Y, bukan di nilai X, karena kita kan mencari jumlah kuadrat dari Y atau juga JYY.
Nah, untuk yang terakhir itu kita mencari jumlah perkalian dari X dan Y dari kedua ini. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu kita tulis sama dengan sum product terus kita blok nilai XI-nya ini, nilai X ini kita blok. Kemudian tergantung ini ya, tergantung format di laptop masing-masing. Tapi di laptop saya menggunakan titik koma. Kemudian kita masukkan blok nilai Y-nya ini. Nah, terus kemudian baru enter, dapatlah hasilnya 3.892. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata dari data X ini atau Rx. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya kalau rata-rata itu kita membagi nilai ini, nilai Jx dengan nilai Jxx. Nilai ini nilai dari penjumlahan dari data X kita bagi dengan maksud saya dibagi dengan nilai N ya. Dengan nilai N ini berarti 68 dibagi 8 dapatnya 8,5. Nah, untuk yang dari rata-rata dari Y itu sama juga, hanya saja kebalikannya kita pakai yang nilai ini, jumlah perkalian dari penjumlahan dari data Y atau JY 407 ini dibagi dengan N ini atau 8. Dapatlah hasilnya 50,87. Nah, yang kedua yang ketiga itu kita mencari varian dari data X S2X. Itu menggunakan rumus sama dengan diklik nilai JXX, kemudian dikurang nilai JX, terus dibagi nilai N ini, terus tutup kurung, terus dibagi lagi, buka kurung lagi, karena kan kita beda format, jadi ini dipakai nilai selanjutnya itu dimasukkan, diklik nilai N ini, nilai 8, baru dikurang 1, terus enter. Dapatlah hasilnya 6. Nah, selanjutnya yang varian dari data Y begitu juga sama, hanya saja kita menggunakan ini JY ini. Kalau tadi kita pakai JX kan. Nah, kalau sekarang kita pakai yang JY. Sama juga rumusnya, hanya saja kita memakai dari data Y bukan dari data X. Dapat hasilnya 696,982149. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B1 dan B0. Kita harus pertama itu mencari nilai B ini ya. B ini, bukan nilai ini dulu. Kita cari menggunakan rumus. Yang pertama kita mengklik ya. Nilai dari JX ini. Dari JXY kita klik, terus kita kurangkan dengan N, kemudian kita kalikan dengan nilai JX. Terus kita bagi N6 ini, yang 8 ini, itu formula, bukan formulasi, apa sih namanya, bagian yang pertama, karena kan dia ada dua bagian ya, jadi harus dipisahin tanda kurungnya. Kemudian kita bagikan, kemudian buka kurung lagi, diklik nilai JY. No. Kemudian kita selanjutnya kita buka kurung lagi nilai, kita masukkan nilai dari JXX ya, dari JXX, terus dikurang dengan nilai JX. Terus kita kalikan lagi dengan nilai JX, kemudian kita bagikan dengan nilai N atau 8 ini. Terus kita klik enter, dapatlah hasilnya 10,29 sekian. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B0 atau A. Itu dengan cara kita memasukkan nilai dari JY, kemudian kita kurangkan dengan nilai B1 atau B ini ya. Makanya itu tadi kenapa saya mengatakan kita harus mencari nilai B ini, karena biar bisa mendapatkan B0 ini. Jadi yang pertama kita cari itu nilai B1. Kemudian kita kalikan dengan E7 atau nilai JX.
Kemudian ini bagian pertama itu udah, baru dibagi dari bagian pertama ini kita bagikan dengan nilai N ini atau 8. Kemudian kita enterkan, dapatlah hasilnya minus 36,65 sekian. Nah, kemudian kita masukkan lagi seperti rumus yang di atas ya, yang ini. Yang Y sama dengan A tambah BX. Kita masukkan, kita tulis aja seperti biasa. Udah. Kita masukkan nilai, kita mencari nilai ini. JKR ini. Di sini kita menghitung ada 3 hitungan. Yang pertama itu ada jumlah kuadrat regresi, kemudian jumlah kuadrat total, dan yang ketiga jumlah kuadrat sisa atau JKS. Yang kedua ada JKT, yang pertama itu ada JKR. Nah, yang pertama untuk yang pertama JKR kita caranya itu yang pertama dengan buat sama dengan, kemudian kita klik nilai B1 ini, B1 ya atau yang 10 ini, kemudian kita kalikan dengan buka kurung. Kemudian kita masukkan nilai JXY, kita kurangkan lagi dengan JX, kemudian kita kalikan dengan JY ini. Nah, kemudian kita bagikan dengan nilai dengan nilai N. Kemudian klik enter sehingga mengeluarkan hasilnya 4453 ini. Nah, kemudian nilai JKT itu bagaimana cara mencarinya? Cara mencari nilai JKT ini dengan membuat sama dengan, kemudian kita klik nilai JY, kita kurangkan dengan nilai JY, kemudian kita kalikan lagi dengan nilai JY tadi, kemudian dibagikan dengan nilai N, yang menghasilkan 4878,875. Nah, yang terakhir itu JKS. Cara mencarinya yaitu sama dengan seperti yang di metode rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok ya, itu JKS itu sama dengan JKT dikurang dari JKR. Nah, kita klik aja nilai JKT, kemudian kita kurangkan dengan JKR sehingga menghasilkan hasilnya 425,154 sekian. Nah, kemudian setelah kita ya data ini semua setelah kita membuat yang namanya tabel sidik ragam. Nah, tabel sidik ragam ini kita masukkan ada yang namanya 3 selang kepercayaan atau SK. Yang pertama ada regresi, kemudian sisa atau total regresi, dan kemudian ada total atau N. Nah, yang pertama ada derajat bebas, yang kedua itu ada DBS, yang ketiga ada DBT. Nah, yang selanjutnya ada jumlah kuadrat atau JK, kemudian ada kuadrat tengah, dan F hitung, dan F tabel. Nah, untuk mencari derajat ini, kita ini menggunakan hitungan biasa ya. Terus kalau yang untuk jumlah kuadrat ini, kita baru memakai rumus. Enggak rumus, tapi kita pindahin nilai yang di sini. Nilai yang jumlah kuadrat ini, yang nilai di kotak ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian baru kuadrat tengah ini yang menggunakan rumus. Nah, kuadrat tengah ini didapatkan dari sama dengan aja nilai jumlah kuadrat JKR-nya ini, kemudian dibagi dengan DBR ini, DBR. Sehingga hasilnya 4453 sekian. Kalau yang KTS ini sama juga, JKS dibagi dengan DBR. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita enterkan. Hitungnya ini didapatkan dari nilai KTR dibagi dengan KTS. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ada F-tab. Nah, F-tab ini kita menggunakan rumus baru lagi ya. Dengan mengetik yang namanya FinV. Sama dengan FinV. Kemudian kita masukkan nilai 0,05. Balik lagi seperti saya bilang tadi, pakai tergantung laptop atau titik 2 atau titik koma gitu. Kalau di laptop saya pakai titik koma. Kemudian kita masukkan nilai dari DB ini ya, dari DBR, terus di titik koma lagi masukkan nilai DBS. Nah, sehingga hasilnya seperti ini yang menghasilkan F tabel. Nah, berdasarkan hasil yang kita lihat dari tabel sidik ragam ini, F hitungnya lebih besar daripada F tabel kan? Nah, kalau misalnya F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti dia termasuk HO.
maksud saya H0 atau yang namanya terima HO. Nah, kalau misalnya terima HO itu berarti termasuk dia selalu mempengaruhi ya. X-nya itu akan selalu mempengaruhi nilai Y. Nah, jadi berdasarkan hasil yang data saya itu F-nya lebih besar daripada F-table. Bahwa jadinya biaya promosi itu sangat berpengaruh terhadap volume penjualan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kita buatkan di dalam data ya. Data analisis itu dengan cara membuat kalau misalnya belum ada di laptopnya, kita buat dulu di file ini dengan klik file, kemudian nanti ada options, kemudian ada adds in, terus klik aja yang go, terus baru pilih menu data analisis. Nah, kalau misalnya udah muncul nanti data analisisnya, kita klik aja di bagian data ini, kemudian nanti ada kayak ada tulisan data analisis di ujung sini. Nah, ini seperti ini ya. Keluar data analisis, nanti diklik aja, terus dipilih yang regression. Yang regression beda sama yang di RAL atau RAK sebelumnya. Pakai yang ANOVA without itu ya. Kalau yang di sini untuk regresi kita pakai yang regression. Nah, kemudian dimasukin aja di situ kayak nanti ada di series Y, kemudian series X, kemudian outputnya seperti biasa kita letakkan di mana kita mau, kemudian dicetak label 95%-nya, kemudian di-OK-kan, nah sehingga mengeluarkan hasil seperti ini, seperti tabel ANOVA ini ya. Jadi kemudian kita melihat dari data summary output ini, yang multiple R-nya ini 0,95, ini termasuk ke dalam koefisien relasi. Nah, kalau yang R square ini 0,912 ini termasuk ke dalam koefisien determinasi. Hasil F-tabelnya ini sama ya, seperti tabel yang di atas yang menggunakan manual atau tabel sirekap manual, 5,98 sekian. Jadi ini itu lebih dia itu kurang dari 0,05 ya. Kalau yang kita lihat dari significance F-nya ini 0,0021 itu lebih kecil berarti dari 0,05. Nah, berarti dia termasuk variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti yang saya bilang tadi, hasilnya itu terima H0. Nah, terima H0 itu kan X akan selalu mempengaruhi Y. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil tadi, kita membuat grafik dari data yang kita cari dengan cara mengklik insert, diklik aja insert, terus ada bagian untuk pembuatan grafik yang ini, yang seperti titik-titik ini, diklik aja. Terus muncul yang ini bagian sekitar yang pertama dipilih. Terus kemudian nanti ada muncul pilihan. Kemudian kita pilih yang axis title, yang horizontalnya dulu. Yang pertama untuk memasukkan ini ya, tulisan dari Y-nya ini. Dari X maksudnya. Dari X. Kalau yang horizontal itu kan kalau yang vertikal, kalau yang horizontal itu nilai X, kalau yang vertikal kita masukkan nilai Y, kita masukkan variabel Y gitu. Nah, kita masukkannya juga tergantung judul kita. Terus nanti kalau udah muncul grafiknya seperti ini, tinggal diklik aja ini buletannya, terus diklik kanan, terus nanti keluar yang namanya add trend line, kita add aja. Terus nanti muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, inilah grafik dari hasil dari pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan benih ikan saya. Nah, yang kedua kita membuat di sini penjelasan dari koefisien determinasi tadi atau R pangkat 2, kemudian dan koefisien relasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama koefisien determinasinya itu kalau yang berdasarkan
ketentuan dia kadar 91% itu menyatakan sangat berpengaruh dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kalau yang kedua itu koefisien relasinya itu 0,95 itu berarti dia termasuk data yang sangat akurat. Berarti dia termasuk koefisien relasi yang sangat akurat. Nah, kesimpulan akhir dari data yang udah saya buat ini, kesimpulan akhirnya bahwasannya itu biaya promosi itu sangat berpengaruh terhadap volume penjualan sebesar 91%. Nah, 91% ini termasuk besar ya dari 100%. Jadi, biaya promosi itu sangat berpengaruh terhadap volume penjualan benih ikan untuk usaha saya gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi regresi linear sederhana ini. Apabila mungkin dari asisten sulit memahami kalimat-kalimat dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.